Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadina Dwi Ananta dengan NPM 231605136 dari kelas reguler D. Di sini saya akan memaparkan hasil resum dari e-book yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan bagi Mahasiswa yang ditulis oleh Wilyas Kogaya dan diterbitkan pada tahun 2013 oleh penerbit Widyana Bakti Persada Bandung. Bab pertama, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan karakter. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar mahasiswa memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, demokratis, disiplin, berpartisipasi dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila, dan diharapkan dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bab kedua yaitu identitas nasional. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia, negara tropis yang hanya mengenal hujan dan panas, negara yang memiliki suku, tradisi, dan bahasa yang beragam. Identitas nasional merupakan kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Faktor tersebut adalah keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat. Bab ketiga yaitu hubungan negara dan warga negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 menyebutkan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kebebasan yang bertanggung jawab merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Bab keempat yaitu demokrasi Indonesia. Ada 3 makna dalam demokrasi. Yang pertama, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai politik, dan demokrasi sebagai sikap hidup. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. Nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan yang sangat mendukung dengan demokrasi. Demokrasi adalah sikap hidup yang harus tumbuh dan berkembang dalam diri warga negara, baik yang sedang memerintah maupun tidak. Bab 5, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Negara pada hakikatnya merupakan kumpulan masyarakat sempurna yang para anggotanya menaati aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki kelengkapan internal dan eksternal. Kelengkapan internal yaitu adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan masyarakat. Arah tujuan negara hukum adalah memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan pada abad ini sedikitnya memiliki jumlah ciri yang melekat pada negara atau Redestat. Bab ke-6 yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Konsep geopolitik merupakan ilmu dalam pengelolaan sebuah negara dengan segala kebijakannya yang dikaitkan dengan masalah geografi wilayah suatu bangsa. Geopolitik Indonesia memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bab ke-7 yaitu Ketahanan Nasional Indonesia. Inti dari ketahanan Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang semakin luas dan kompleks. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara.
Ketahanan nasional memiliki ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ancaman yang sifatnya non-fisik dan non-militer cenderung meningkat dan secara pasif mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut adalah gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, serta gatra keadaan dan kemampuan pendudukan. Model gatra tersebut merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap pengembangan ketahanan nasional. Gatra ideologi menunjuk pada perangkat ideologis untuk mempersatukan bangsa, Pancasila, dan gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetapi stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Pendidikan kewarganegaraan penting untuk membangun karakter bangsa yang bermoral, berbudaya, dan berwawasan kebangsaan. Demi memahami identitas nasional, hubungan negara dan warga negara, demokrasi, negara hukum, wawasan negara, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional Indonesia merupakan hal yang fundamental bagi setiap warga negara. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.